dari SMP Negeri 3 Langkap Lancar. Di sini saya akan membawakan dongeng yang berjudul Situ Bagendit, karya Yuliadi Sukardi dan U. Syahbudin, disadur oleh Rena Ratnasari. Alkisah di sebuah desa terpencil di daerah Jawa Barat. Ada seorang janda muda yang kaya raya dan tidak mempunyai anak. Hartanya yang melimpah ruah dan rumah sangat besar ditempatinya merupakan peninggalan dari suaminya yang telah meninggal dunia. Namun, sungguh disayangkan, janda itu sangat kikir, pelit, dan lemah. Ia tidak pernah mau memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Bahkan, jika ada orang miskin yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan, ia tidak segan-segan untuk mengusirnya. Karena sifatnya itu, maka masyarakat sekitar memanggilnya Bagendit, yang artinya orang kaya yang pelit. Selain memiliki harta warisan yang melimpah, Bagendit juga mewarisi pekerjaan suaminya sebagai rentenir. Hampir seluruh tanah pertanian di desa itu adalah miliknya, yang dibeli dari penduduk sekitar dengan cara memeras, yaitu dengan cara meminjamkan uang kepada warga dengan bunga yang tinggi dan tempo pembayaran yang sangat singkat. Jika ada warga yang tidak sanggup membayar hutang hingga jatuh tempo, maka tanah pertanian mereka harus menjadi taruhannya. Tak heran jika penduduk sekitar banyak yang jatuh miskin, karena seluruh tanah pertanian mereka habis dibeli oleh janda itu. Suatu hari, ketika Bagendit sedang asik menghitung emas dan permata di depan rumahnya, tiba-tiba seorang perempuan tua yang sedang menggendong bayi datang menghampirinya. Bagendit, kasihanilah kami. Sudah 2 hari anak saya tidak makan, kata perempuan tua itu memelas. Hei kau perempuan tua yang tidak tahu diri, makanya jangan punya anak kalau kamu tidak sanggup memberinya makan. Menyerahlah kau dari hadapanku, bentak Bagendit. Bayi di gendongan perempuan tua itu pun menangis mendengar suara bentakan Bagendit. Cuk, 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 diamlah anakku sayang. Sebentar lagi kita akan mendapatkan makanan, bujuk perempuan tua itu sambil menghapus air mata bayinya. Tak berapa lama kemudian, Bagendit pun keluar. Namun, bukannya membawa makanan, melainkan sebuah ember yang berisi air. Dan tiba-tiba, Bagendit menyiramkannya ke arah perempuan tua itu. Biur, rasakanlah ini, hai perempuan tua, seru Bagendit. Tak ayal lagi, sekujur tubuh perempuan tua itu dan bayinya menjadi basah kuyup. Sang bayi pun menangis sejadi-jadinya. Dengan hati pilu, perempuan tua itu pun berusaha mendiamkan dan menyeka tubuh bayinya yang basah kuyup. Keesokan harinya, beberapa warga datang ke rumah Bagendit bermaksud meminta air sumur untuk keperluan memasak dan mandi. Kebetulan di desa itu hanya janda kaya itulah satu-satunya yang memiliki sumur dan airnya pun sangat melimpah. Bagendit, tolonglah kami
tiba-tiba air menyembur keluar dari bekas tancapan tongkat tersebut. Bersamaan dengan itu, sang kakek pun menghilang entah kemana. Semakin lama, semburan air itu semakin besar dan deras. Para warga pun berlarian meninggalkan desa, berusaha untuk menyelamatkan diri. Sementara Baginda Endit masih berada di dalam rumahnya, hendak menyelamatkan seluruh harta bendanya. Baginda Endit berusaha menyelamatkan diri, lalu berteriak meminta tolong. Tolong, tolong, tolong aku. Aku tidak bisa berenang. Teriak Baginda Endit sambil menggendong peti hartanya. Namun, tak ada seorang pun yang datang untuk menolongnya. Karena seluruh warga telah pergi meninggalkan desa. Baginda Endit tidak bisa lagi menyelamatkan diri dan tenggelam bersama seluruh hartanya. Lama-kelamaan, desa itu tenggelam dan akhirnya lenyap menjadi danau yang luas dan dalam. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Situ Bagendit. Kata situ berarti danau yang luas dan Bagendit diambil dari nama Bagende Endit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.